Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zahra Marwah Rahmani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asal-muasal filsafat ilmu dan bagian-bagiannya. Di sini saya mendapatkan tugas UTS mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita, SPD, MPD. Oke, di sini ada awal kehadiran ilmu filsafat. Yunani sebagai kota tonggak sebagai kelahiran ilmu filsafat. Filsafat ilmu baru merembak di awal abad 20. Sebagai ahli filsafat berpandangan bahwa perhatian yang besar terhadap peran dan fungsi filsafat ilmu mulai mengedepan. Tatkala ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, di sini juga ada tujuan filsafat. Tujuan filsafat itu apa aja? Di sini tujuannya mencari kebenaran sesuatu, baik dalam logika, etika, maupun metafisika. Nah, dalam logika atau kebenaran berpikir. Kalau dalam etika, yaitu kebenaran dalam berperilaku. Kalau metafisika, yaitu hakikat keaslian. Nah, makanya nih kenapa orang yang berfilsafat akan lebih menjadi manusia. Karena mereka terus melakukan perenungan atau menganalisa mulai dari hakikat jasmani dan rohani dalam kehidupan dunia agar bertindak lebih bijaksana lagi. Jadi orang filsafat itu pasti akan menganalisa dulu atau mencari tahu dulu uh, atau mencari dulu kebenarannya gitu. Oke, next. Di sini ada sejarah perkembangan ilmu filsafat. Pada zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu, pada abad 6 sebelum Masehi, Yunani muncul lahirnya filsafat. Dan mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Mulai saat itu orang mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta, dengan demikian filsafat dilahirkan. Jadi pada abad 6 sebelum Masehi, Yunani itu muncul dan lahirnya filsafat. Jadi filsafat itu lahir ketika Yunani muncul. Nah, di sini mulai ada juga abad pada zaman Yunani kuno. Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia. Karena pada zaman waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitologi atau pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi yang yang lebih rasional atau lebih masuk akal. Jadi akal ini lebih menang dan hati itu kalah. Jadi uh, orang berfilsafat itu lebih berpikir melalui akal, melalui logikanya daripada hati. Nah, kemudian di sini juga ada zaman keemasan Yunani. Pada zaman ini, Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkap ide atau pendapat-pendapatnya. Pada zaman ini, tidak ada lagi yang mempercayai mitologi, sehingga Yunani kuno disebut sebagai gudang ilmu. Jadi pada zaman ini, udah nggak ada lagi mitologi atau yang mempercayai uh, mitologi tersebut. Oke, next. Di sini ada Yunani sebagai kota kelahiran ilmu filsafat. Jadi, menurut Gorgias, tidak ada yang benar-benar wujud karena jika sesuatu tidak ada dapat diketahui dan jika ilmu bersifat nisbi tidak dapat dikomunikasikan. Di sini juga ada Portagiras. Tidak ada satu pendapat pun yang dapat dikatakan lebih benar dari yang lain, karena setiap pendapat hanyalah sebuah penilaian yang berakar dari pengalaman yang dilaluinya. Yunani sebagai kota tonggak kelahiran ilmu filsafat. Oke, next.
Nah, di sini ada bagian-bagian ilmu filsafat. Filsafat terbagi menjadi 10 bagian. Wow, banyak juga ya. Ada apa aja? Di sini ada epistemologi, ada logika, kritik ilmu-ilmu, metafisika umum, dan teologi metafisik. Nah, di sini yang pertama ada epistemologi. Apa itu epistemologi? Jadi epistemologi itu adalah teori pengetahuan yang membicarakan tentang sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi itu berpusat pada yang ada. Jadi epistemologi ini hanya berpusat pada kebenaran karena terwujud atau ada. Dan yang kedua ada logika. Yang kedua logika. Apa itu logika? Berarti ilmu yang berpikir luas dan membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan mengenai suatu hal. Dan merupakan bagian dari bidang pengetahuan yang mempelajari aturan dan penalaran yang benar. Jadi, logika ini sebuah pola pikir yang luas mengenai atau ketika membahas pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Jadi, lebih berpikir secara luas. Tuh. Dan di yang ketiga ada kritik ilmu-ilmu. Kritik ilmu-ilmu adalah teori yang dapat membagikan beberapa ilmu-ilmu di dalamnya. Contohnya seperti fisika dan kimia. Dan yang keempat ada metafisika umum. Metafisika umum di sini membicarakan karakteristik persoalan di luar pengalaman manusia dan membicarakan yang ada. Metafisika itu terbagi menjadi dua lagi nih. Yang pertama, wujud ada mutlak, artinya membicarakan tentang Tuhan. Sedangkan yang kedua, wujud ada relatif, artinya membicarakan manusia dan alam di luar manusia. Contohnya kehidupan setelah mati. Jadi, wujud ada mutlak ini yang membicarakan tentang Tuhan. Karena Tuhan itu mutlak dan ada. Nah, kalau wujud ada relatif, ini yang membicarakan manusia di luar manusia. Jadi di alam yang kehidupan setelah mati gitu. Dan yang kelima di sini ada teologi atau metafisik. Nah, metafisik itu apa? Di sini ada teologi metafisik, yaitu membicarakan adanya Tuhan atau disebut filsafat ketuhanan. Jadi teologi metafisik ini membicarakan tentang Tuhan dan filsafat ketuhanan. Oke, next. Di sini ada antropologi. Nah, antropologi di sini adalah ilmu yang membahas tentang manusia. Seperti apakah manusia? Bagaimanakah hubungan manusia dengan alam? Jadi, antropologi ini lebih membahas tentang kehidupan manusia. Seperti itu. Dan yang ke-7, di sini ada kosmologi. Apa itu kosmologi? Adalah ilmu yang membahas pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam. Nah, kalau kosmologi ini membahas tentang alam. Yang antropologi membahas tentang manusia dan kosmologi membahas tentang alam. Oke, dan yang ke-8 di sini ada etika. Yang ke-8 ada etika. Apa itu etika? Etika itu mempelajari tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia. Terbagi menjadi dua lagi nih. Yang pertama ada deskriptif atau menjelaskan bagian dasar dari tingkah laku dan etika manusia. Dan yang kedua ada normatif, yaitu menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya tentang etika manusia. Jadi di etika ini lebih membahas tentang dasarnya manusia dan dalam-dalamnya etika manusia.
Dan yang ke-9, di sini ada estetika. Apa itu estetika? Estetika itu mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Dibagi menjadi dua juga nih. Yang pertama ada objektif atau bentuk pengamatan pada benda, dan yang kedua ada subjektif atau terlihat pada diri sendiri. Dan yang terakhir ada sejarah filsafat. Apa itu sejarah filsafat? Adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Jadi, sejarah filsafat itu erat berhubungannya dengan teori-teori yang ada pada filsafat. Oke, di sini kesimpulannya adalah berpikir filsafati berarti berpikir untuk menemukan kebenaran secara tuntas. Analisis filsafati tentang filsafat ilmu harus ditekankan pada upaya keilmuan dalam upaya mencari kebenaran. Kebenaran terkait erat dengan aspek-aspek moral, seperti kejujuran. Analisis filsafati ilmu tidak boleh berhenti pada upaya untuk meningkatkan penelaran keilmuan, tetapi sekaligus harus mencakup pendewasaan moral keilmuan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.